kembali di podcast FKIP Menginspirasi. Ruang berbagi cerita pengalaman dan inspirasi dari mahasiswa-mahasiswa luar biasa FKIP. Sobat FKIP, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana sih rasanya jadi mahasiswa yang berprestasi di berbagai bidang? Bukan cuma di prestasi akademik, akan tapi juga prestasi di bidang yang lainnya. Terutama nih, menjadi wajah universitas sebagai duta kampus. Baik, bersama saya Septi Anggreni akan menemani teman-teman sekalian pada podcast hari ini. Tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, mari kita sambut narasumber kita, Kak siapa? Ivan. Oke, Kak Ivan. Baik Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Kak, sebelum ke percakapan yang lebih jauh nih Kak, boleh nih Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada penonton sekalian. Oke, halo semua, perkenalkan saya Muhammad Irfan Ardianto, biasa dipanggil Irfan. Saya adalah mahasiswa FKIP Untidar yang memiliki ketertarikan tinggi di bidang pendidikan, terutama matematika. Wow, dari program studi pendidikan matematika. Iya betul, pendidikan matematika ya. Ya, terlihat sulit gitu ya Kak. Oh ya. Hitungannya tuh udah kayak wow sekali. Keren banget sih Kak. Baik Kak, boleh saya bertanya nih Kak, bagaimana sih cara Kakak sendiri untuk konsisten dalam pembelajarannya, dalam perkuliahannya Kakak sendiri itu gimana sih Kak? Oke, mungkin ketika saya kuliah ini kegiatan saya nggak cuma hanya di kelas itu ya, belajar di kelas, tapi saya juga ikut kegiatan lain, ikut berbagai proyek, penelitian bersama dosen juga. Nah, tapi saya selalu menekankan yaitu konsep time blocking, gitu ya. Jadi saya tuh tipe yang terjadwal semuanya Kak. Saya membuat jadwal harian, mingguan, bulanan juga, bahkan juga ada, gitu ya. Iya. Nah, saya konsep itu kayak gini. Jadi saya alokasikan waktu, misal jam 8 sampai 9, itu saya gunakan untuk mengerjakan tugas kalkulus misal. Nah, berarti dalam jangka waktu itu, saya nggak boleh melakukan hal lain. Harus fokus ke itu. Gitu. Nah, untuk apa? Karena itu tadi, kegiatan saya banyak, saya jadwalkan seperti itu agar saya nggak burn out ya. Gitu. Karena banyak mahasiswa yang dia itu capek, terus apa ya, burn out itu gara-gara dia nggak terstruktur. Gitu ya. Nggak tersistem dengan baik gitu, kehidupannya gitu. Dia merasa nggak apa, banyak kesibukan tuh bagus gitu, tapi nggak bisa cara mengaturnya. Nah, itu yang penting adalah cara mengaturnya, salah satunya dengan time blocking sih Kak. Wow, keren banget nih teman-teman. Cara kita untuk memanajemen waktu ya Kak? Kak? Betul, manajemen waktu itu penting banget. Iya bener banget. Mana itu tuh, manajemen waktu itu terkadang kita masih suka menyampaikan mana sih skala prioritas kita ya Kak? Iya. Ya. Baik Kak, untuk yang selanjutnya nih Kak, dari Kakak sendiri prestasi apa sih selama Kakak berkuliah ini yang paling berkesan untuk Kakak? Mungkin kalau yang berkesan ya Kak, itu justru malah bukan prestasi Kak. Oh iya. Kalau berita justru malah yang berkesan itu kegagalan saya Kak. Oh iya, gimana itu Kak? Gitu. Jadi tahun 2024 awal waktu itu kan ada program dari Pak Nadiem, itu ISMA, Indonesia International Student Mobility Award gitu ya, programnya Kampus Merdeka ya kalau salah itu. Nah, saya coba ikut itu, jadi programnya itu adalah pertukaran pelajar di kampus luar negeri. Gitu. Saya ikut bootcamp, kemudian waktu pendaftaran saya mendaftar, terus seleksi administrasi lolos, seleksi bahasa Inggris lolos, seleksi kebangsaan, wawasan kebangsaan itu lolos, dan terakhir adalah seleksi wawancara. Gitu. Nah, semua itu udah saya persiapkan dengan baik gitu ya Kak. Tapi ketika sesi wawancara berlangsung, waktu itu wawancaranya online ya. Nah, ketika interviewernya itu masuk, baru say hi, saya memperkenalkan diri, tiba-tiba laptop saya mati Kak. Gitu. Wah, sumpah itu. Gitu. Padahal waktu itu satu orang cuma dikasih waktu 30 menit untuk wawancara dan nggak ada ganti. Gitu. Artinya kalau memang nggak bisa hari itu, ya udah, ya tangan gugur. Dan selama 30 menit itu juga laptop saya nggak mau nyala. Sama sekali. Wah, gitu. Sumpah itu saya. Wow, sekali ya. Gitu. Terus kemudian saya coba masuk pakai HP. Iya. Nah, entah kenapa HP saya itu nge-lag Kak. Beneran nggak bisa saya gerakan pas itu. Itu perasaannya masih tak beradut apa? Oh ya, tak beradut banget gitu ya. Karena ini kan udah tahap terakhir Kak. Iya. Udah yang menentukan lolos enggaknya gitu ya. Tahap-tahap sebelumnya alhamdulillah udah lolos, nah ini tahap terakhirnya gitu loh. Kok ternyata ada aja gitu ya. Dan ya udah kedebak kan, karena selama 30 menit itu nggak bisa wawancara, akhirnya ya nggak lolos gitu. Jadi waktu itu ada 4 mahasiswa FKIP semua, itu yang
masuk ke seleksi wawancara gitu. Nah, alhamdulillahnya 2 ini lolos, nah 2-nya enggak masuk saya gitu. Nah, tapi kenapa itu berkesan? Karena begini Kak, saya merasa saat itu tuh bukan kegagalan sebenarnya ya Kak. Oke, Iya. mungkin tadi kalau saya nyebut kegagalan, sebenarnya tuh saya nggak merasa itu gagal gitu ya. Karena ternyata, jadi ketika saya lolos, misal saya lolos ya, Iya. di semester 5 itu kan saya akan kuliah di luar negeri gitu ya Kak. Tapi ternyata semester 5, karena tadi saya nggak lolos, itu saya malah berkesempatan magang di Sehakim. Wow, Sehakim. keren Nah, banget itu. ya. Itu adalah lembaga pendidikan matematika di lingkup Asia Tenggara. Wow, Gitu. Nah, di situ semua itu juga keren banget. saya dapat berbagai pengalaman gitu. Pengalaman yang dimana saya berinteraksi dengan para pendidik dari luar negeri gitu, dan pokoknya networkingnya sangat luas sih. Jadi saya merasa, oh oke, mungkin kamu emang belum dikasih kesempatan buat ke luar negeri. Ini loh, coba dulu yang di nasional gitu. Kamu berkembang dulu di sini gitu. Nah, dari situ saya jadi belajar bahwa sesuatu yang kita inginkan, kemudian kita nggak dapat gitu ya. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita sedih ya, atau sesuatu yang membuat kita sedih, membuat kita kecewa gitu. Oke, bolehlah kecewa tapi bentar aja. Karena yakin aja habis itu pasti ada sesuatu yang lebih baik buat kita. Gitu Iya. sih Kak. Oke. Nah, makanya itu berkesan banget buat saya. Iya, saya aja yang dengar nih, tuh merasa kayak, wow, keren sih. Ada kegagalan, tapi juga ada kesempatan lain Iya. untuk kita terus berkembang gitu ya Kak. Oke, Kak Irfan ini kan juga pernah mengikuti pembelajaran matematika di Sumbawa ya Kak? Oh iya, waktu itu jadi observer pembelajaran di sana. Oke, itu kan juga tingkat nasional nih Kak, sama Iya. seperti tadi Iya. ya yang magang itu. Nah, bisa ceritain nih gimana sih pengalaman Kakak selama Kakak di Sumbawa itu Kak? Oke, nah mungkin itu juga bagian dari kegiatan waktu saya magang itu deh, saya yakin. Oke. Pas itu ceritanya gini, ini juga unik nih Kak ceritanya Kak. Aduh, unik. Waktu itu saya diminta buat jadi LO jemput tamu dari Myanmar di Bandara YIA waktu itu. Nah, saya habis sisa itu berangkat ke bandara, waktu itu sama Pak Eko, staf dari Sikim. Nah, sampainya di bandara, Pak Eko tuh bilang gini, Mas Irfan pernah naik pesawat belum? Gitu. Terus saya jawab aja, jangan kan naik pesawat Pak, saya ke bandara aja baru kali ini, gitu loh. Benar sih, itu baru pertama kali saya ke bandara. Kan? Lihat bandara, lihat pesawat itu baru pertama kali itu. Terus Pak Eko bilang gini, ya udah sana Mas, keliling dulu lihat-lihat bandara, saya aja nunggu di sini. Gitu. Terus benar saya keliling, saya pas itu momennya itu ketika saya naik eskalator. Ketika saya naik eskalator, terus kan kelihatan tuh semua pesawat-pesawatnya. Saya dalam hati itu gini, ya Allah aku pengen naik pesawat. Gitu. Iya. Tapi entah kenapa saat itu rasanya tuh dalam banget gitu. Saya pengarap-harapannya saya tuh kayak dalam banget gitu. Ya Allah saya pengen naik pesawat gitu ya. Tapi ya udah saya ngecap itu terus habis itu udah lupa gitu ya. Itu hari Senin Kak. Nah, hari Kamis waktu itu lagi ada international course di Sehakim. Itu kebetulan saya juga ada jadi panitia di sana. Nah, tiba-tiba saya dipanggil sama kepala divisi. Iya. Gitu, kepala divisi research and development di sana. Gitu. Nah, kan bayangannya sebagian magang kalau dipanggil kepala divisi itu, aduh aku bikin salah apa gitu ya. Waduh takut banget itu. Jadi lah saya ke ruangannya ibu itu, terus ketemu ibunya tuh bilang gini, Mas Irfan besok Sabtu berangkat ke Sumbawa ya? Saya langsung, hah? Wow. Sumbawa Bu? Iya itu, dekatnya Lombok. Udah pernah kan? Udah pernah belum? Gitu. Belum pernah Bu. Gitu. Oke, terus besok naik pesawat ya hari Sabtu gitu kayak. Iya. Dadakan banget gitu Iya ya. tapi ya apa yang kemarin cuma jadi angan-angan gitu ya, Iya. itu langsung benar terkabul gitu ya. Iya. Ya. Nah itu akhirnya sore itu saya pulang ke rumah, kan waktu itu saya makanya di Jogja, langsung Iya. pulang ke rumah minta izin ibu, Bu besok Sabtu aku berangkat gitu, terus diizinkan balik lagi ke Jogja, Iya. Sabtu berangkat gitu. Nah terus hari Minggu saya kegiatan di sana, melakukan observasi pembelajaran. Baik. Gitu. Awalnya itu hari Minggunya wawancara sama gurunya dulu, guru sana, terus hari Seninnya baru observasi pembelajaran. Nah, pembelajaran di sana tuh unik Kak. Mungkin kita tahunya daerah NTB itu salah satu daerah yang bisa dibilang 3T gitu ya. Iya. Daerah apa ya? Tertinggal, Terbelah, terdepan, iya. nah itu kan ya. Nah, tapi ternyata di SD Negeri 1 Sumbawa itu gurunya menerapkan suatu pembelajaran yang keren banget Kak. Oh iya. Ya, ya namanya cross border learning. Gimana itu Cross Kak? border learning itu jadi gurunya, karena ini gurunya juga ya nggak kalah keren sih Kak. Gurunya itu punya networking di luar negeri gitu ya. Punya networking guru-guru di luar negeri. Akhirnya ketika pembelajaran di kelas, guru ini menghubungkan dengan kelas di luar negeri. Akhirnya anak-anak itu saling terhubung. Waktu itu lewat Zoom. Nah, mereka bisa berinteraksi, kemudian mereka
bertukar pengalaman lah, di Indonesia kita belajar matematika kayak gini loh, terus nanti waktu itu ada di daerah Polandia, kami di Polandia belajarnya seperti ini, nah itu kan keren banget itu ya Kak. Dan yang saya kagum juga, anak-anak di sana tuh bisa bahasa Inggris. Serius. Wow. Gitu. Kayak yang kita aja yang di sini kebanyakan masih kurang banget ya di bahasa Inggrisnya gitu. Makanya saya awalnya tuh bingung, gimana ini kalau cross border learning, kalau anak-anak kan pasti bahasa itu jadi hambatan ya. Iya, benar banget. Ternyata beneran cross border gitu ya, bener melampaui batasan itu gitu. Mereka sudah bisa, mereka bisa berkomunikasi dengan lancar sama anak-anak di luar negeri. Nah, itu juga jadi salah satu inspirasi buat saya sih Kak. Itu menerapkan pembelajaran yang nggak biasa. Iya. Gitu, ya. Itu sih Kak ceritanya. Kalau boleh tahu nih Kak, itu tuh semua kelas atau cuma beberapa kelas Kak yang seperti itu, yang mengikuti Zoom sama yang di luar gitu? Itu waktu itu di kelas 6 aja Kak. Oh, di kelas 6? Iya, gitu, karena mungkin pertimbangannya yang udah lebih gede gitu kan ya. Iya, bener banget ya. Anak kelas 6 waktu itu. Gitu sih Kak ceritanya. Keren banget sih. Kapan lagi sih dapat kesempatan nih ya Kak? Buat lihat langsung ke ATB gimana pendidikan di sana. Yang kita kira tuh tertinggal ya, kan banyak stigma-stigma itu kan daerah. Iya, benar banget. Ternyata enggak gitu. Ternyata enggak ya. Wah, keren banget sih. Kalau boleh tahu nih, Kakak tuh di sana berapa lama sih? Waktu itu saya 4 hari di sana. 4 hari. Jadi hari pertama saya di Lombok, terus hari kedua di Sumbawa, 2-3 di Sumbawa, hari terakhirnya saya ke Bali. Gitu juga. Jadi kayak oke, saya kemarin nggak keluar negeri, tapi saya disuruh keliling Indonesia dulu deh gitu. Siapa tahu nih yang besok kan berkesempatan untuk amin. Pokoknya nggak ada sesuatu yang gagal gitu ya. Cuman bentar, kamu harus ini dulu gitu loh. Ada saatnya. Iya, gitu ada saatnya gitu Kak. Iya, benar banget. Kalau boleh tahu nih Kak, selain Kakak yang sudah magang di tingkat nasional seperti itu, kegiatan apa sih Kakak selama di kampus nih Kak yang sering Kakak ikuti, seperti Kakak misal aktif dalam di MC atau apa seperti itu Kak, atau yang lain mungkin apa sih Kak? Mungkin kalau kegiatan dulu sih saya banyak ikut di proyek penelitian gitu, penelitian atau pengabdian sama Bapak Ibu dosen. Itu dari semester 2. Gitu ya. Dari semester 2 udah sering diajak. Kemudian saya juga suka ikut kegiatan eksternal, kayak misal PKM. Waktu itu saya lolos pendanaan Bilmawa. Wow. Kalau boleh tahu PKM apa ini Kak? Pengabdian masyarakat. Wow, keren banget sih Kak. Itu pengabdian di Desa Balisari, di daerah Windusari. Iya, tahu. Selama 6 bulan. Makanya kemarin saya konversi KKN gitu. Oh iya. Wow, untuk kemarin ada konversi KKN untuk yang PKM-PM. Gitu. Terus kemudian terkait MC ya banyak juga sih kegiatan MC gitu ya. Itu berawal dari sesaat sebelum kuliah. Waktu itu kan PKMB itu bulan Agustus ya? Iya, Agustus kalau PKMB. Terus awal-awal itu saya diminta buat jadi MC di kampung. Nah, MC 17-an gitu kan ya? Iya. Wah, gak ada pengalaman MC gitu, terus gimana gitu. Apalagi kan kalau di kampung itu orang-orang yang kita kenal gitu ya. Iya, bener banget. Bikin pressure sendiri gitu kan ya. Tapi ya udahlah, coba aja gitu. Tapi ya namanya pengalaman pertama itu kan ya pasti jauh dari kata sempurna. Di situ banyak salah-salah dan sebagainya. Tapi dari situ saya belajar kayak, oke, asik juga nih jadi MC. Gitu loh. Tapi ketika saya bilang asik nih jadi MC, saya juga punya konsekuensi bahwa Sarah harus meningkatkan kompetensi saya juga di sini gitu. Kalau emang kamu pengen MC gitu. Nah, akhirnya semester 2 itu diminta buat jadi MC di tingkat prodi, ada kegiatan prodi. Kemudian lanjut ke gitu, lanjut ke fakultas, lanjut ke univ, gitu. Terus lanjut ke nasional juga. Kemarin tahun 2025 itu kan ada KMI Expo. Iya, benar itu banget. kan event nasional kan. Nah, saya jadi MC waktu pembukaan di situ. Wow. Terus dan yang paling tinggi adalah ketika saya diminta jadi MC di seminar internasional. Gitu. Waktu itu ada international conference, diadain di Jogja, dan saya diminta jadi MC di situ. Gitu. Keren banget nih, nggak cuma aktif di perkuliahan, tetapi juga aktif di luar nih ya Kak. Keren banget sih, sumpah. Kalau boleh tahu nih Kak, kan kakaknya nih juga sekarang menjadi wajah universitas nih sebagai duta kampus ya Kak. Iya. Itu gimana sih awalnya Kakak bisa masuk ke wajah universitas sebagai duta kampus tuh Kak? Itu ada proses seleksinya sih Kak. Iya. Jadi untuk jadi duta leader itu kan ada proses seleksinya gitu. Biasanya dari pihak humas itu akan mengirimkan
surat ke fakultas atau prodi gitu. Jadi minta delegasi untuk jadi duta Untidar gitu. Nah, waktu itu dari prodi pendidikan matematika minta saya gitu. Tapi jauh sebelum itu, kalau duta itu kan tentang citra ya, Kak. Iya. Gitu ya. Nah, saya dari awal itu ketika masuk kuliah sebisa mungkin membangun citra. Tapi ya enggak cuma citra. Kalau citra itu kan sesuatu yang kita tampakkan aja ya, Kak. Iya. Tapi saya lebih ke membangun karakter. Gitu. Jadi saya membangun karakter saya yang lebih baik, saya profesional dan sebagainya gitu sampai akhirnya dari prodi itu mengajukan saya sebagai delegasi. Gitu. Kalau misalnya saya nggak membangun karakter dan profesionalitas dari awal, kayaknya saya juga nggak mungkin dituju jadi delegasi kan. Iya. Gitu. Makanya awalnya dari situ. Gitu. Kemudian saya ikut seleksinya, seleksi berkas, kemudian seleksi wawancara, dan alhamdulillah keterima jadi duta Untidar tahun 2025. Dan kebetulan juga jadi delegasi atau perwakilan duta dari FKIP. Wow, keren banget gak sih Sobat FKIP, kakak ini, wow. Kalau boleh tahu nih Kak, pengalaman yang berkesan banget selama kakak menjadi duta itu apa sih Kak? Pengalaman paling berkesan ketika menjadi duta? Iya. Kalau paling, sebenarnya semuanya berkesan sih ya. Paling berkesan ya, ketika KMI Expo kemarin itu kan yang ditugaskan adalah duta-duta Untidar gitu ya. Nah, waktu itu saya ketika perbukaan dipasangkan dengan MC yang memang udah terkenal lah di Magelang gitu ya, sama Mbak Siska waktu itu. Dan terus saya kan di situ handle acara nasional tingkatnya ya Kak. Dihadiri wali kota, dihadiri dari Kementerian Dikti. Itu juga kayak wah ini jadi kebanggaan sendiri juga, tapi di sisi lain juga jadi tanggung jawab besar gitu ya. Ini acara besar gitu loh. Nah, itu juga paling berkesan gitu. Dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Oke Kak, dari yang saya dengar dari tadi ya, kakak ini juga udah aktif di berbagai bidang dan juga di duta kampus nih. Saya dengar kakaknya juga sekarang nih kan sudah lulus sidangnya ya, udah selesai sidangnya gitu ya. Terus kebetulan kakaknya tuh ambil publish jurnal apa skripsi nih Kak? Saya ambil tugas akhir pengganti skripsi, yaitu publikasi artikel. Oke, kalau boleh tahu tantangan apa sih yang kakak dapatkan selama kakak itu menyusun artikel tersebut? Tantangannya ya? Iya. Oke, yang pertama itu saya diberi tantangan sama dosen pembimbing saya. Oh iya, gimana itu? Kan kalau untuk skema tugas akhir pengganti skripsi itu kan minimal Sinta 3 ya. Sinta 3 itu udah boleh gitu. Nah, dosen pembimbing saya tuh bilang gini gitu. Scopus ya. Wow. Iya gitu. Tapi bukan Irfan kalau misalnya nggak menerima tantangan ya. Oke Pak, siap gitu. Saya bilang gitu. Nah, ketika saya mau publish di Scopus, artinya kan kualitas saya juga harus memenuhi juga kan. Iya. Artinya saya juga pelajari bagaimana jurnal-jurnal Scopus, bagaimana artikel-artikelnya, penyusunannya dan sebagainya gitu. Bahkan sampai 80% referensi saya itu juga dari artikel-artikel Scopus gitu. Terus hambatannya adalah ketika, bukan hambatan ya, tantangannya itu adalah ketika saya menyusun skripsi itu, waktu itu masih semester 6-7 ya. Iya. Nah, kan ada program PLP. Iya, nah, PLP. Saya waktu itu PLP di SMP 2 Mertayudan. Wow. Gitu. Jadi pagi itu saya PLP, ikut apel dulu, apel di sana. Terus karena kebetulan pagi saya nggak ada jam ngajar, saya ke Temanggung. Nah, Temanggung itu tempat penelitian saya. Saya penelitian di SMK 2 Temanggung. Jauh banget kan? Iya gitu. Dari Temanggung selesai ambil data, saya balik lagi ke sekolah ngajar gitu. Lalu saya ngajarnya waktu itu dari siang gitu sampai sore. Oke, saya ngajar sampai sore. Nah, sore setelah dari sekolah itu saya ke kampus buat bimbingan. Iya. Gitu. Setelah bimbingan, kebetulan kan saya juga sambil itu ngajar di bimbel gitu. Nah, selesai bimbingan saya langsung ke bimbel gitu. Dan itu nggak cuma sekali Kak. Mungkin itu ya jadi tantangan yang harus bisa membagi waktu, wirawiri ke sana kemari gitu. Tapi alhamdulillahnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya itu dalam waktu 6 bulan dan menjadi yang pertama selesai di angkatan saya. Wow, keren banget Sobat FKIP. Serius ini, saya aja yang dengar sampai sampai nggak bisa berkata-kata lagi sama tantangan yang udah didapatkan, sedangkan dapat balance gitu teman-temannya. Sebenarnya ada masa di mana saya tuh ngerasa capek itu wajar ya. Iya, wajar. Ngerasa capek gitu kan. Tapi ya udah nikmatin aja. Gitu. Karena apa? Karena saya udah melatih hal-hal seperti itu sejak lama gitu kan. Dari semester 1 kan saya udah banyak kegiatan gitu ya. Terus jadi ketika saya ngerasa capek tuh, saya mikirnya gini, alah dulu juga udah pernah kayak gini dan kamu bisa tuh kan lewatin gitu. Jadi ini pasti bisa kayak gitu sih Kak. Oke. Wah, kalau boleh tahu nih Kak, kan kakak nih cuma 6 bulan ya penyusunannya. Berarti kakak nih cuma 3,5 tahun ya
Iya sebenarnya selesai itu dalam 3,5 tahun Iya. gitu. Cuman kan aturan dari fakultas bahwa untuk sidang akhir itu dilaksanakan setelah keluar KHS semester 7 gitu. Oke. Terus juga waktu itu kebetulan prodi pendidikan matematika lagi akreditasi. Iya. Jadi kan ya terus ya udahlah gak apa-apa saya nunggu akreditasinya itu dulu aja nanggung kan ya. Gitu. Iya, benar. Alhamdulillah akreditasinya naik, setelah akreditasi keluar saya jadwalkan untuk sidang. Wah. Gitu. Jadi kalau hitungannya saya selesai itu udah November Desember tahun kemarin. Iya. Berarti nih kalau sidang baru ya Kak? Sidangnya baru Mei kemarin. Oh baru Mei. Iya, Oh, baru awal Mei. Nya juga agak Iya. juga ya Kak? Tapi ya it's okay karena kan udah ada kegiatan lain juga. Iya bener banget. Oke. Kakak nih sebagai saat ini mahasiswa ya yang besok mau wisuda nih Kak. Iya. Nah, kalau boleh tahu Kakak nih apakah wisuda terbaik ya? Alhamdulillah iya. Waduh, keren banget gak sih? Iya. Wah itu. Baru dapat info nih kemarin Iya. nih. Kalau boleh tahu berapa sih yang Kakak dapatkan dari hasil Kakak selama perkuliahan itu? Berapa IPK Kakak? IPK? Aduh, Iya. malu saya. Aduh. Bisa kan kelihatan itu. Oh iya, sidang, bisa ya. kelihatan ya Kak ya. Iya, Wah gitu. keren banget. Ya pasti enggak 4 sih. IPK saya tuh enggak 4 gitu. Udah 4 tapi udah bagus itu Kak. Ya alhamdulillah. Dengan pencapaian yang sangat luar biasa, itu udah sangat bagus sekali Kak. Betul. Oke Kak, untuk yang terakhir nih Kak, Kakak boleh memberikan closing statement buat para penonton agar termotivasi dari cerita-cerita Kakak ini. Oke, mungkin pesan buat para penonton adalah ini moto hidup saya ya Kak. Iya, baik. Pertama, never stop learning. 2, never stop progressing. Yang ketiga, never stop inspiring others. Jangan pernah berhenti belajar. Gitu. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa pendidikan ya Kak. Iya. Itu kan ada statement, jadilah pembelajar sepanjang hayat. Gitu. Karena apa? Karena ketika selama kita masih mau belajar, selama itu juga kita hidup. Nah, tapi ketika kita udah memutuskan untuk berhenti belajar, itu kita layaknya seperti bangkai yang berjalan di atas bumi. Gitu. Wah, tepuk Pokoknya tangan nggak sih? belajar dan belajar. Jangan Oke. pernah lelah buat belajar. Gitu. Iya. Belajar, jangan lupa belajar ya Sobat FKIP. Jangan malas-malas, jangan cuma scroll TikTok nggak sih? Iya, jangan kebanyakan soal TikTok. Iya. Sementara saya sendiri nih Kak, ketampar Dan saya. terus terang saya dari tahun 2021 itu saya nggak install TikTok. Oh iya. Iya, betul. Karena apa? Karena short video itu ngaruh banget gitu ya kayak Iya kita. banget. Pertama bisa bikin procrastinating, bikin nunda-nunda gitu. Iya. Ya. Dengan kegiatan saya yang banyak, kalau saya nunda-nunda kacau itu pasti. Iya. Terus juga yang kedua itu nanti bakal mempengaruhi fokus dan kemampuan perhatian kita. Gitu. Iya, benar Makanya banget. saya menyadari ya, saya kalau kena itu kan pasti kacau ya. Iya. Saya hindari aja. Gitu. Oke. Itu bukan cuma reminder buat para penonton tapi juga buat saya. Buat saya sendiri juga ya, kalau saya juga ngerasa kan walaupun nggak ada TikTok, kadang ada IG kan, Reels Iya, itu ya. benar. Kalau IG kan tetap penting ya buat saya Iya. ya. Kadang udah merasa wah udah banyak scroll nih, udah uninstall saya, nekat gitu ya. Nekat, Jadi iya. kita harus punya self control Kak. Harus bisa membatasi diri sendiri, gitu. Harus Oke. bisa ngatur diri sendiri. Oke. Gitu, ya. Baik Kak, wow sangat memotivasi kita semua nggak sih Sobat FKIP dari cerita Kak Irfan ini. Baik Kak, tidak terasa nih Sobat FKIP, perbincangan dengan kita kali ini sudah di akhir episode. Baik Kak, terima kasih untuk kesempatan dari Kak Irfan yang sudah hadir pada hari ini untuk berbagi cerita, pengalaman, serta inspirasi nih yang telah dibagikan. Semoga perjalanan kakak untuk selanjutnya wisudanya lancar, Amin, dan setelah amin. wisuda juga lancar ya Amin, Kak. amin. Dan saya ucapkan selamat buat Kak Irfan Terima yang kasih. telah mendapatkan prestasi sebagai mahasiswa berprestasi di Universitas Ya. Tiden. Oke, dengan saya Sapti Anggraini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman. Nah.